Selamat siang anak-anak semua. Siang, Ibu. Siang, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Baguslah. Sebelum kita memulai kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Siapa di sini yang memimpin doa? Ya, Bu. Ya, silakan Bella. Marilah teman-teman sebelum memulai bimbingan sekarang, ada baiknya kita membaca doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk Bella. Nah, hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang narkoba. Nah, Ibu akan share materinya. Kelihatan nggak? Belum, Kak. Sudah belum? Sudah belum? Sudah. Sudah, Bu. Nah, jadi materi kita hari ini yaitu tentang narkoba. Sebelumnya ada yang tahu apa itu narkoba? Yang bisa menyampaikan pendapatnya? Oke, nggak ada. Jadi Ibu akan menjelaskan tentang pengertian narkoba. Narkoba itu adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan-bahan berbahaya. Biasanya narkoba ini digunakan untuk keperluan medis, namun ada saja beberapa orang atau beberapa oknum yang menyalahgunakan narkoba ini. Istilah narkoba atau nafza ini itu mengacu kepada sekelompok zat yang umumnya mempunyai risiko kecanduan bagi penggunanya. Menurut pakar kesehatan, narkoba itu sebenarnya psikotropika yang dipakai untuk membunuh saat hendak diobati atau pengobatan untuk penyakit tertentu. Nah, karena disalahgunakan, makanya terjadilah penyalahgunaan narkoba. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis narkoba. Apakah ada yang tahu apa saja jenis-jenis narkoba? Ada yang bisa menjawab? Oke, jadi narkoba itu terdiri dari opiat. Yang pertama itu opiat. Opiat ini dikenal sebagai narkotika yang bahannya itu digunakan dalam perobatan untuk menidurkan atau melegakan kesakitan, tetapi mempunyai potensi yang tinggi untuk menyebabkan ketagihan. Sebagian dari opiat ini seperti morfin dan heroin dan juga kodein itu adalah jenis-jenis lain. Nah, biasanya opiat ini bahan-bahannya itu ditemui di negara-negara Timur Tengah atau Asia. Selanjutnya, yaitu ganja, di mana ganja itu adalah tumbuhan budidaya penghasil serat. Namun lebih dikenal biasanya karena kandungan zat narkotika yang ada pada bijinya, yaitu THC, yang dapat membuat pemakainya mengalami euforia atau rasa senang yang berlebihan, dan juga biasanya kesenangan itu tidak ada sebabnya. Selanjutnya yaitu amfetamin, atau yang dikenal sebagai alpha-metilfenitilamin, yaitu obat golongan stimulasi yang hanya dapat digunakan atau diperoleh dengan resep dokter. Biasanya digunakan untuk mengobati gangguan hiperaktif pada anak-anak yang mengalami ADHD. Pasiennya ini bisa berupa orang dewasa atau juga anak-anak. Selanjutnya, itu
Selanjutnya yaitu ada kokain, di mana kokain ini adalah senyawa sintesis yang memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat. Kokain ini masih digunakan sebagai anestetik lokal, khususnya untuk pembedahan mata, hidung, dan tenggorokan, karena efeknya itu juga sangat membantu. Kokain ini diklasifikasikan sebagai suatu narkotika bersama dengan morfin dan heroin karena zat adiktif yang ada di dalam bahan-bahannya. Setelah kokain yaitu ada alkohol. Nah, kayaknya kalau untuk alkohol ini kalian semua sudah tahu ya, di mana alkohol itu adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol itu adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara penjualan minuman ini itu dibatasi hanya untuk beberapa kalangan saja yang sudah melewati usia-usia yang sudah ditentukan untuk penggunanya. Selanjutnya yaitu dampak narkoba. Ada yang bisa menjelaskan menurut pendapatnya apa saja dampak-dampak dari penggunaan narkoba ini? Silakan, Astri. Jadi dampak-dampak dari narkoba itu ada membuat kita tidak bersemangat, membuat kita menjadi suka berhayal, mudah emosi, terus sulit untuk berkonsentrasi. Oke, terima kasih untuk Astri, jawabannya benar. Apa ada lagi pendapat yang lain? Saya Kak. Saya Bu. Ya, silakan Dewi Gita. Orang-orang yang menggunakan narkoba itu cenderung bisa depresi, nafsu makan hilang, suka menyendiri, suka bohong, dan biasanya akan jauh dari keluarganya. Oke, baik. Terima kasih Seperti Dewi itu, Gita. Pendapatnya Bu. benar. Nah, Ibu akan menjelaskan lagi. Dampak dari narkoba ini terbagi menjadi 3, yaitu ada dampak narkoba pada fisik, pada perilaku, dan juga pada emosi. Nah, yang pertama ini kita akan membahas tentang dampak narkoba pada fisik penggunanya. Nah, pemakai narkoba akan mengalami gangguan-gangguan fisik, di mana berat badan mereka akan turun secara drastis, mata mereka akan terlihat cekung dan merah, muka mereka akan menjadi pucat, bibirnya menjadi hitam-hitam, tangannya dipenuhi bintik-bintik merah, terus buang air besar dan buang air kecilnya juga kurang lancar, sembelit atau sakit perut tanpa alasan yang jelas. Selanjutnya, ada juga dampak narkoba pada emosi, di mana pemakai narkoba akan mengalami perubahan emosi. Nah, perubahannya itu seperti penggunanya itu akan sangat sensitif dan mudah bosan, di mana kalau misalnya kalian berbicara pada teman kalian yang awalnya hanya bercanda, itu dia bisa menjadi tersinggung dan akhirnya berkelahi. Itu yang dimaksud dengan sensitif tadi. Nah, yang kedua ini, jika ditegur atau dimarahi, mereka akan menunjukkan sikap yang membangkang atau tidak terima. Terus emosinya kurang stabil, kehilangan nafsu makan, seperti kata Astrid tadi. Selanjutnya, yaitu dampak narkoba pada perilaku penggunanya, di mana penggunanya itu akan berperilaku malas, seringkali melupakan tanggung jawab mereka, jarang mengerjakan tugasnya, terus menunjukkan sikap tidak peduli, menjauh dari keluarga, sering mencuri uang di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan-lingkungan sekitarnya. Terus ada menggadaikan barang-barang berharga di rumah, sering menyendiri, menghabiskan waktu di tempat-tempat sepi dan gelap, seperti kamar, kloset, gudang, kamar mandi, atau tempat-tempat yang gelap yang membuat dia nyaman. Selain itu, ada juga mereka akan berperilaku seperti orang yang takut akan air, lalu mereka sering batuk dan pilek berkepanjangan, bersikap manipulatif atau suka berbohong tadi. Nah, kalau mereka berbohong dan ingkar janji, itu biasanya mereka menggunakan berbagai macam alasan yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya mereka juga akan sering menguap, mengeluarkan keringat berlebihan, sering mengalami mimpi buruk, mengalami nyeri kepala, dan juga nyeri-nyeri di sendi-sendi atau bagian tubuh lainnya. Nah, selesai dari dampak ini, kita masuk ke cara pencegahan penyalahgunaan narkoba. Sebelum Ibu jelaskan, apakah ada yang tahu
apa saja pencegahan penyalahgunaan narkoba ini? Bisa angkat tangan atau bersuara? Tidak ada? Oke, jadi cara pencegahan penyalahgunaan narkoba ini Ibu ambil dari BNN itu. Salah satunya jangan pernah mencoba untuk menggunakan narkotika kecuali atas dasar pertimbangan medis atau dokter. Jadi kita jangan pernah mencoba-coba untuk menggunakan narkoba ini karena sifatnya yang adiktif tadi. Jadi kita akan terus ketergantungan untuk memakainya. Nah, yang kedua yaitu mengetahui berbagai macam dampak buruk narkoba seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, dampak buruk narkobanya kalian sudah tahu kan? Selanjutnya, memilih pergaulan yang baik dan jauhi pergaulan yang bisa mengantarkan kita pada penyalahgunaan narkotika. Nah, jadi kita juga harus selektif dalam memilih teman-teman sekitar kita. Selanjutnya, yaitu memiliki kegiatan-kegiatan yang positif, seperti berolahraga ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi yang memberikan pengaruh positif baik kepada kita. Nah, sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Berasa sudah tidak lagi pertanyaan ya. Sudah jelas. Nah, apakah ada yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini, materinya? Oke, jadi Ibu aja yang menyimpulkan. Jadi hari ini kita belajar mengenai pengertian narkoba, jenis-jenisnya, dampak-dampak dari narkoba tersebut, dan juga cara pencegahannya. Di mana pengertian narkoba itu adalah obat-obat terlarang yang awalnya digunakan untuk penggunaan medis, namun disalahgunakan oleh orang-orang. Nah, jenis-jenisnya yaitu ada opium, ganja, alkohol, kokain, 4 itu. Nah, terus ada dampaknya yang seperti tadi Ibu jelaskan, ada dampak dari perilakunya, emosinya, dan juga dari fisiknya. Nah, terus cara pencegahannya itu ada seperti dijelaskan tadi, kita harus selektif memilih teman dan juga jangan pernah mencoba-coba untuk menggunakan narkoba dan seperti yang dijelaskan tadi. Nah, sampai sini apa ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, Ibu rasa cukup Cukup. Ibu rasa sampai sini saja. Apakah sudah jelas? Sudah ya. Nah, kita bisa mengakhiri pertemuan kita hari ini. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah ikut dalam bimbingan kelas ini, bimbingan klasikal ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita bisa berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doanya? Boleh. Pinpi, Kak. Boleh. Ya, silakan. Nanti ya, kalau saya di latihan pagi main. Terlebih dahulu, sesuai masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Kalian bisa kembali ke kegiatan kalian masing-masing. Dan sampai jumpa di bimbingan selanjutnya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.